Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Mutia Wardani dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan kelas 3B. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan suatu gambar mengenai posisi dan letak belakang kepala, rangka panggul kepala dan mekanisme persalinan, posisi bersalin, berapa mili disuntikkannya lidokain dan cara melakukan penyuntikannya, berapa macam episiotomi dan indikasinya, mekanisme persalinan bokong, ekstraksi vakum yang boleh dilakukan oleh bidan, TFU normal dan TFU yang tidak normal. Ikut videonya. Baik, di sini untuk materi pertama saya akan menjelaskan tentang variasi posisi kepala. Di sini saya ada gambar, ada 4 variasi posisi kepala. Untuk gambar yang pertama yaitu vertex presentation. Seperti ini gambarnya. Vertex presentation ini adalah fleksi sempurna atau complete flexion. Nah, bagian terendahnya atau denominatornya yaitu ubun-ubun kecil. Ubun-ubun kecil atau biasa disebut occiput. Nah, posisi ini adalah posisi terbaik dan paling sering dijumpai pada persalinan normal. Terus yang kedua, ini ada military presentation. Untuk derajat fleksi atau ekstensinya itu sedang. Bagian terendah atau denominatornya itu ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar. Ini masih bisa lahir normal, tetapi lebih sulit dibanding dengan vertex yang ini. Terus yang ketiga ini brow presentation. Brow presentation yang dimana derajat fleksi atau ekstensinya itu ekstensi sebagian or flexion atau extension. Denominatornya itu dahi, dan umumnya ini sulit lahir normal, sering butuh tindakan. Terus yang keempat ada face presentation. Ini derajat fleksi atau ekstensinya itu ekstensi penuh. Denominatornya itu wajah. Terus ini resikonya tinggi, biasanya perlu operasi sesar. Nah, untuk gambar lebih jelasnya ada di video ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk materi yang kedua yaitu rangka panggul, kepala, dan mekanisme persalinan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga materi itu. Yang pertama yaitu panggul. Panggul ibu itu berfungsi untuk jalur utama bagi bayi untuk dilahirkan. Nah, ada beberapa jenis panggul nih. Yang pertama yaitu ginekoid. Ginekoid ini adalah tipe terbaik untuk ibu untuk melahirkan. Yang kedua ada android. Android ini mirip dengan panggul pria, sering menyebabkan masalah saat melahirkan. Yang ketiga ada anthropoid. Anthropoid ini berbentuk seperti oval dari depan ke belakang, masih cukup baik untuk melahirkan. Yang keempat ada platypeloid. Itu lebarnya di samping tetapi sempit dari depan ke belakang, sering membuat kelahiran menjadi sulit. Lalu kepala bayi. Kepala bayi ini adalah bagian terbesar yang sangat terpenting saat melahirkan. Kepala terbuat dari tengkorak yang dihubungkan oleh jahitan atau jahitan tengkorak dan fontanel atau titik lunak. Fleksibilitas jahitan dan fontanel memungkinkan molding atau bentuk kepala menyesuaikan dengan jalan lahir. Ukuran kepala berubah berdasarkan posisinya, misalnya diameter suboccipito,
terus brekmatik saat tertekuk penuh, dan posisi terkecilnya itu membuat kelahiran lebih mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Nah, ini adalah serangkaian gerakan yang dimana dilakukan bayi saat melalui jalan lahir. Yang pertama yaitu engagement, yang dimana bagian bawah kepala itu mulai memasuki PAP. Terus yang kedua descent, yaitu kepala bergerak turun melalui jalan lahir. Yang ketiga ada fleksi, yang dimana kepala bayi membungkuk ke bawah, membuat ukuran terkecil agar pas melalui pinggul. Terus ada putar paksi dalam atau rotasi internal, yaitu kepala berputar sehingga titik lunak kecil menghadap ke depan jalan lahir. Terus ada ekstensi, yaitu kepala terangkat untuk keluar melalui vagina. Terus ada putar paksi luar atau rotasi eksternal, yang dimana setelah kepala lahir ia berputar kembali untuk sejajar dengan tubuh. Terus yang terakhir ada ekspulsi atau seluruh tubuh bayi lahir setelah kepala keluar. Secara sederhananya itu pinggul itu jalan yang harus dilalui, kepala bayi itu kunci yang sesuai dengan bentuk jalan. Terus mekanisme persalinan ini adalah serangkaian gerakan otomatis agar bayi lahir dengan selamat. Terus yang ketiga saya akan menjelaskan apa saja posisi bersalin. Nah, posisi bersalin ini yang pertama yaitu berbaring terlentang atau dengan kaki di atas, berbaring datar dengan kaki diangkat dan ditopang. Posisi ini biasanya paling umum digunakan pada saat bersalin karena memudahkan penyedia layanan kesehatan untuk mengawasi dan membantu. Kekurangannya itu dapat memberi tekanan pada pembuluh darah utama yang mengurangi aliran darah pada bayi dan membuat ibu lebih cepat lelah. Terus yang kedua ada duduk tegak atau setengah duduk. Ibu setengah duduk dengan punggung ditopang. Yang dimana ini menggunakan gratifikasi untuk membantu dan memberi ibu lebih banyak kendali. Terus yang ketiga ada berbaring menyamping. Ibu berbaring miring dengan satu kaki terangkat. Kelebihannya untuk mengurangi rasa sakit, membantu aliran darah lebih baik, dan baik untuk ibu dengan darah tinggi. Terus ada posisi jongkok. Ibu berjongkok dengan sesuatu untuk membantu atau menyangganya. Kelebihannya yaitu membuat panggul lebih lebar, membantu bayi turun lebih cepat. Adapun kekurangannya yaitu ibu bisa melelahkan jika ibu tidak terbiasa. Terus selanjutnya ada posisi berlutut, yang dimana ibu menopang dirinya dengan tangan dan lutut. Kelebihannya yaitu membantu mengurangi nyeri pada punggung ibu dan baik untuk bayi dalam posisi posterior atau bagian belakang kepala menghadap ke belakang. Terus ada posisi yang terakhir yaitu posisi berdiri atau berjalan. Nah, ibu berdiri atau bergerak bebas. Kelebihannya yaitu membantu gratifikasi mempercepat penurunan bayi dan merasa lebih nyaman. Nah, kesimpulannya itu sebenarnya tidak ada posisi yang terbaik. Posisi idealnya itu yaitu posisi yang dimana membuat ibu merasa nyaman dan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Namun posisi jongkok, duduk, dan berbaring miring itu lebih alami karena memanfaatkan gravitasi dan memberikan lebih banyak ruang di panggul. Terus ada materi keempat yaitu berapa mili disuntikannya lidokain dan cara melakukan penyuntikannya. Ukuran lidokain untuk hektin saat melahirkan. Nah, jenis obatnya itu lidokain 1%, takarannya itu 5-10 mili.
sesuai sama jumlah yang pas untuk membuat hilang rasa di area antara vagina dan anus. Kalau bisa jangan sampai melebihi takaran paling banyak itu 200 mg. Kira-kira sama dengan 20 ml lidokain 1%. Bagaimana sih cara penyuntikannya? Yang pertama yaitu persiapan. Persiapannya itu yang pertama seperti cuci tangan, lalu pakai sarung tangan atau handscoon. Terus cek dulu apakah ibu ada alergi atau tidak. Terus yang kedua yaitu tempat menyuntikan, yaitu disuntikan di area antara vagina dan anus, di mana tempat yang akan di hecting, atau umumnya arahnya itu seperti jam 5 sampai ke 7 dari lubang vagina. Caranya itu masukkan jarum ke selaput vagina pas di bawah kulit yang mau di hecting. Terus suntikkan di bawah kulit sepanjang ke tempat yang akan menggali sekitar 3-4 cm. Terus tarik jarumnya sedikit sambil masukkan lidokain pelan-pelan ke daging antara vagina dan anus. Terus sedot sedikit dulu sebelum menyuntikkannya. Buat pastiin jarumnya itu nggak masuk ke pembuluh darah. Terus tunggu tuh reaksinya. Tunggu sekitar 2-3 menit sampai area itu benar-benar nggak terasa apa-apa sebelum digunting atau hecting. Jadi pakai lidokain 1% itu sejumlahnya 5-10 ml dengan cara penyuntikannya itu di seluruh tempat yang mau di hecting, sesudah mastiin nggak masuk ke pembuluh darahnya. Materi selanjutnya yaitu mekanisme persalinan bokong. Nah, mekanisme persalinan sungsang atau presentasi bokong ya berbeda dengan presentasi kepala karena prosesnya itu berubah berdasarkan bagian bayi mana yang lahir lebih dahulu. Cara bayi sungsang lahir atau posisi bokong dulu. Yang pertama yaitu bokong masuk panggul atau engagement, di mana bokong bayi masuk ke dalam bukaan panggul ibu, biasanya membentuk sudut. Jarak yang masuk yaitu ruang antara tulang pinggul dan bayi. Yang kedua yaitu bokong bergerak turun. Bokong bayi masuk lebih jauh ke jalan lahir karena kontraksi dan dorongan. Terus yang ketiga ada tubuh membungkuk ke samping. Tubuh bayi membungkuk agar sesuai dengan lengkungan jalan lahir. Yang keempat, bokong berputar ke dalam, di mana bokong bayi berputar sehingga ruang antara tulang pinggul sejajar dengan ruang depan ke belakang di panggul. Terus yang kelima ada bokong keluar atau pengeluaran, di mana bokong bayi lahir lebih dulu. Biasanya satu sisi keluar sebelum sisi lainnya. Jadi satu-satu nih keluar, bokong bayi lahir lebih dahulu. Biasanya satu sisi dulu keluar, baru sisi lainnya keluar. Terus ada bahu lahir, di mana setelah bokong lahir, tubuh terus bergerak turun, bahu masuk ke panggul, berputar ke dalam atau rotasi internal sehingga ruang di antara keduanya sejajar dengan panggul. Setelah bahu depan lahir terlebih dahulu di bawah tulang kemaluan itu, lalu bahu belakangnya lahir. Jadi satu-satu kayak bahu depannya dulu lahir, baru diikuti dengan bahu belakangnya. Terus ada yang terakhir kepalanya lahir, di mana kepala masuk terakhir menggunakan ukuran sub-occipito. Kepala berputar ke dalam lalu menekuk sehingga dagu, wajah, dahi dan titik lunak lahir satu demi satu. Singkatnya itu kayak bokong duluan lahir, terus badan lahir, bahu lahir, kepala lahirnya itu terakhir. Terus materi selanjutnya yaitu ekstraksi vakum yang boleh dilakukan oleh bidan.
Kapan sih ekstraksi vakum ini diizinkan? Seorang bidan diizinkan menggunakan ekstraksi vakum ini saat yang pertama yaitu kepala bayi sudah berada di panggul atau engage, setidaknya pada HOT 3 atau 4. Terus serviks sepenuhnya terbuka atau 10 cm. Terus yang ketiga, kantung ketubannya itu sudah pecah. Yang keempat yaitu kepala bayi menghadap bagian belakang kepala, occiput atau vertex. Terus yang kelima, tidak ada ketidaksesuaian antara kepala bayi dan panggul ibu atau CPD. Yang keenam yaitu ibu tidak mengedan secara efektif, atau ibu merasa kelelahan atau kurang kuat saat mengedan. Yang ketujuh, kala 2 persalinan terlalu lama atau ada kebutuhan untuk mempercepat persalinan. Yang ke-8, bayi hidup dan posisinya itu jelas tanpa kekhawatiran bayi terlalu besar. Jadi kapan tidak dilakukannya atau tidak diizinkan ekstraksi vakum ini? Yang pertama yaitu serviks belum terbuka sepenuhnya, kepala bayi belum memasuki area panggul, terus posisi bayi tidak menghadap kepala terlebih dahulu, misalnya sungsang, dahi, ataupun wajah. Terus ada dugaan CPD yang dimana kepala bayi itu terlalu besar untuk panggul ibu. Terus bayinya itu telah meninggal. Dan yang terakhir yaitu usia kehamilannya itu kurang dari 34 minggu. Biasanya ini karena resiko cedera pada kepala bayi. Singkatnya itu, ekstraksi vakum ini bisa dilakukan oleh bidan yaitu ketika ketubannya itu telah pecah, terus kepalanya itu cukup rendah, serviksnya udah terbuka penuh, dan tidak ada CPD, dan juga yang terakhir yaitu bayinya hidup. Lalu untuk materi terakhir yaitu TFU normal ataupun tidak normal. TFU adalah tinggi fundus uteri yang dimana diukur dari tulang kemaluan hingga ke puncak rahim untuk memantau pertumbuhan bayi. TFU normal ini TFU normal, biasanya TFU ini sesuai dengan usia kehamilan. Misalnya seperti ini, kayak 12 minggu itu diukur dari puncak rahim berada di atas tulang kemaluan. Terus kalau 16 minggu biasanya di tengah-tengah antara tulang kemaluan dan pusar. Kalau 20 minggu itu setinggi pusar, 24 minggu selebar 2 jari di atas pusar, selebar 2 jari. Kalau 28 minggu di tengah-tengah antara pusat dan dasar tulang dada. Terus kalau 36 minggu setinggi dasar tulang dada atau biasanya itu titik tertingginya. Kalau 40 minggu itu turun sedikit karena kepala bayi bergerak ke panggul. Untuk TFU abnormal, TFU ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari seharusnya untuk usia kehamilan. Yang pertama itu TFU lebih besar dari normal, biasanya mengandung lebih dari satu bayi atau kembar. Terus yang kedua, terlalu banyak cairan ketuban, bayi sangat besar, dan kehamilan molar. Yang kedua yaitu TFU lebih kecil dari normal, biasanya cairan ketubannya itu tidak cukup, bayi tidak tumbuh sebagaimana mestinya di dalam rahim. Terus kesalahan dalam menghitung usia kehamilan, dan bayi telah meninggal di dalam kandungan. Sederhananya itu kayak gini, kayak TFU normal itu dihitung sesuai dengan usia kehamilan. Kalau TFU abnormal itu biasanya karena terlalu besar atau kecil, jadi perlu pemeriksaannya lebih lanjut. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.